Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Selamat datang di channel saya History Zen, terutama kepada para siswa SMA Yayasan Pupuk Kaltim. Kali ini kita akan masuki sesi terkait dengan soal dan pembahasan sejarah Indonesia kelas 11 dengan tema perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang topiknya adalah perkembangan Indonesia masa awal kemerdekaan. Saya doakan kalian semoga sehat selalu meskipun di musim pandemi seperti ini. Oke, soal yang pertama. Periode 1945 sampai dengan 1949 merupakan masa paling menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia karena A. Kas Republik Indonesia masih bertumpu pada sumbangan dari rakyat. B. Terjadi pergolakan di berbagai daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. C. Terjadi pertempuran melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. D. Adanya perbedaan pandangan antar pemimpin dalam menghadapi pasukan Belanda. E. Adanya perselisihan antara Laskar Perjuangan dan Tentara Keamanan Rakyat. Oke, jadi periode ini adalah periode pasca kemerdekaan. Oke, coba kita bahas ya. Oke, nomor 1. Periode setelah 17 Agustus 1945 ya, itu harus dipahami bahwasanya itu bukan berarti titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Artinya setelah kemerdekaan, meskipun sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tetap berjuang. Nah, coba kita teruskan dulu. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwasanya setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, bentuk perjuangan bangsa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua. Satu, perjuangan secara fisik. Maksudnya apa? Perjuangan secara fisik itu artinya nanti terjadi pertempuran di berbagai daerah ya. Yang kedua, ada perjuangan secara diplomatik atau diplomatis. Nah, apa maksudnya ini? Nanti bisa berupa perundingan, ya, perjanjian dan sebagainya, kesepakatan ya, musyawarah. Oke, itu yang perlu dipahami. Bahwasanya yang nomor 3, pasca kemerdekaan juga berarti nanti harus berhadapan dengan ambisi Belanda, berupa nanti ada ya, agresi militer, baik itu agresi militer 1 dan agresi militer kedua. Oke, jadi selain berbagai bidang kehidupan yang memang belum stabil, bangsa Indonesia itu harus menghadapi ambisi Belanda yang berupaya kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Jadi ambisi Belanda tersebut ya diwujudkan dengan serangan-serangan di berbagai daerah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Maka dengan berbagai kondisi yang belum stabil, bangsa Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Oke, saya tulis terkait dengan ini. Mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini yang perlu saya garis bawah. Mempertahankan kemerdekaan ini berarti nanti merujuk ke sini 1945 sampai dengan 1949. Oke. Jadi sebenarnya kondisi tersebut ya berlangsung hingga pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Ini baru Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Melalui apa?
melalui konferensi meja bundar atau biasa disebut dengan KMB ya. Jadi misalkan salah satu hasil dari kesepakatan konferensi meja bundar itu sendiri, yakni misalkan Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi Republik Indonesia Serikat itu ya terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda ya. Terus kemudian ada lagi misalkan masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Termasuk juga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang sifatnya itu lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Nah itu. Jadi kalau kita analisis dari opsi jawaban yang disediakan, maka jawabannya adalah yang ini, C. Soal nomor 2. Perhatikan pertempuran-pertempuran fisik berikut. 1. Pertempuran Medan Area. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. 3. Puputan Margarana. 4. Pertempuran di Yogyakarta. Pertempuran rakyat Indonesia melawan Jepang pada masa revolusi kemerdekaan ditunjukkan oleh angka. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah ini. Pertempuran rakyat Indonesia melawan Jepang pada masa revolusi. Oke. Jadi seperti soal yang pertama tadi ya. Soal yang nomor 1 tadi, pada periode 1945 sampai 1949 itu sebenarnya terjadi banyak pertempuran yang melibatkan TKR. Jadi pertempuran ini melibatkan TKR dan laskar-laskar ya untuk menghadapi Jepang. Terus kemudian Belanda dan sekutu. Periode 45 sampai 49. Jadi ini seperti di soal pertama tadi, yakni ini berupa pertempuran fisik ya, bukan perjuangan bersifat diplomasi. Jadi kalau pertempuran Medan Area ini ada di Medan ya, ada di Medan. Pertemuan 5 hari di Semarang ini sudah jelas di Semarang. Puputan Margarana, kalau ada Margarana ini berarti nanti di Bali ya. Pertempuran di Yogyakarta ini jelas ini. Oke, sekarang coba kita analisis terkait dengan pertempuran fisik berikut. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini ya yang terjadi di Medan ini merupakan pertempuran rakyat Indonesia melawan sekutu dan Belanda ya. Oke. Kalau yang nomor 2, pertempuran 5 hari di Semarang ini melawan Jepang. Puputan Margarana di Bali ini merupakan pertempuran dengan sekutu dan Belanda. Sedangkan pertempuran di Yogyakarta itu melawan Jepang. Jadi pertempuran rakyat Indonesia melawan Jepang pada masa revolusi kemerdekaan itu ditunjukkan oleh angka 2 dan 4 ya. Berarti 2 dan 4 berarti yang D. 2 dan 4. Jadi pertempuran kalau ini ya kita bahas pertempuran dengan Jepang ya. Misalkan pertempuran dengan Jepang, dengan pasukan Jepang. Pertempuran dengan pasukan Jepang ini sebenarnya adalah pertempuran rakyat Indonesia yang berusaha mempertahankan status quo. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika Jepang harus mempertahankan status quo Indonesia karena implikasi atau dampak dari kekalahannya di Perang Asia Pasifik di Perang Dunia Kedua, maka kemudian Jepang tidak memperbolehkan Indonesia untuk merubah statusnya ya, tidak boleh merubah statusnya apapun itu, sehingga kemudian ini yang membuat atau memicu ya mempertahankan status quo ini oleh Jepang ini memicu terjadinya berbagai pergolakan ya, awalnya dari situ dulu karena Jepang mempertahankan status quo, maka kemudian memicu terjadinya
pertempuran atau pergolakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan sekutu di Indonesia diboncengi oleh NICA. Tugas NICA di Indonesia adalah NICA ya, NICA di sini. NICA ini sebenarnya singkatannya apa? Netherlands ya. Indies Civil Administration. Nah, dari singkatan ini atau pengertiannya ini kita bisa mengetahui bahwasanya ini adalah semacam pemerintahan sipil yang disiapkan oleh Belanda pada saat itu ya, untuk ketika kemudian nanti Indonesia sudah lepas dari Jepang, itu nanti NICA ini masuk ke Indonesia. Oke, kita bahas lebih lanjut. Jadi setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik ya, atau Perang Dunia yang kedua ya, di kawasan Asia Pasifik, itu sekutu datang ke Indonesia. Coba saya gambar. Itu sekutu datang ke Indonesia setelah kekalahan Jepang kan ya. Ya, setelah kekalahan Jepang. Nah, fungsinya apa? Sekutu datang ke Indonesia itu adalah untuk melucuti dan mengembalikan tentara Jepang. Oke. Tentara Jepang ke negaranya ya. Namun kedatangan sekutu di Indonesia diboncengi oleh NICA ini tadi. Jadi ketika sekutu datang ke Indonesia karena kekalahan Jepang, itu diboncengi oleh NICA ini. NICA itu menyusup ke sekutu. Nah, kalau bahasa sederhananya dompleng gitu ya. Jadi ini semacam intelijen lah ya, semacam intelijen yang masuk ke sekutu, membonceng terhadap sekutu. Jadi masuknya pasukan sekutu ke Indonesia itu diboncengi oleh NICA. Nah, NICA tadi apa? NICA itu adalah administrasi sipil ya, Hindia Belanda. Nah, NICA ini merupakan pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk pada 3 April 1944 di Australia. Ini dibentuk di Australia. Oh, sorry. Di Australia tanggal berapa tadi? 3 April ya. 3 April 1944. Nah, jadi tugas NICA di Indonesia itu ya adalah untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum di Hindia Belanda. Maka hal ini akan bertentangan dengan kenyataan bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu muncul berbagai perlawanan di berbagai daerah terhadap NICA. Nah, gitu. Jadi coba kita analisis dari opsi jawaban yang telah disediakan. Jadi di sini tugas NICA di Indonesia itu adalah apa? Oke, ini. Jadi mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum di Hindia Belanda. Jadi gini maksudnya. Jadi pada saat itu ketika Indonesia sudah direbut oleh Jepang, Indonesia direbut oleh Jepang, kan Belanda menyerah ya. Belanda menyerah. Di Australia sebenarnya sudah dipersiapkan ya terkait dengan pemerintahan sipil, berjaga-jaga suatu ketika kemudian misalkan suatu saat Jepang itu nanti kalah. Soal nomor 4. Sekutu datang ke Indonesia setelah mengalahkan Jepang dalam Perang Pasifik. Kedatangan pasukan sekutu tersebut bertujuan A. Membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, B. Melucuti dan memulangkan sisa tentara Jepang, C. Memerangi tentara Jepang yang masih melawan, D. Meredam pergolakan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia, E. Menemui Soekarno dan Muhammad Hatta terkait kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Setelah penyerahan dan pengakuan kekalahan, Jepang menyerahkan wilayah Indonesia
kepada sekutu sebagai pihak yang memenangkan perang. Oleh karena itu, pada September 1945, tentara sekutu dalam hal ini itu AFNE ya, atau Allied Force Netherlands East Indies, itu mulai datang ke Indonesia. Dengan tujuan atau tugas utamanya yakni melucuti tentara Jepang dan memulangkan sisa tentara Jepang ke negaranya. Jadi AFNE datang ke Indonesia itu sebenarnya dalam rangka normalisasi keamanan di wilayah Indonesia. Dan Inggris membentuk pasukan khusus ya yang diberi nama AFNE itu tadi. Jadi tugas utama AFNE itu apa aja? Jadi satu, tugas AFNE yaitu menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang. Menerima penyerahan kekuasaan Jepang. Terus kemudian membebaskan tawanan perang. Dan interniran sekutu. Terus selanjutnya melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Termasuk juga menegakkan dan mempertahankan keadaan damai ya. Serta menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil ya. Kurang lebih itu tugasnya dari AFNE. Jadi kalau kita coba menganalisis dari jawaban ini, maka jawabannya adalah yang B. Membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak, karena proklamasi terlebih dahulu ya dilaksanakan sebelum kedatangan sekutu. Yang C. Memerangi tentara Jepang yang masih melawan tidak, Jepang itu justru harus mempertahankan status quo karena Jepang sebagai pihak yang kalah perang di Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Meredam pergolakan rakyat di berbagai wilayah Indonesia ini belum. Tidak. Menemui Soekarno dan Muhammad Hatta terkait kemerdekaan Indonesia tidak. Hamengkubuwono IX memiliki kontribusi penting bagi Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu jadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sebenarnya cukup populer ya, sangat populer bahkan di kalangan masyarakat Jogja, karena memang Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini seorang republikan. Dia sangat loyal terhadap pemerintahan Indonesia terutama pasca kemerdekaan. Di Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan kalau di Yogyakarta ada Sri Paku Alam ya, Sri Paku Alam. Kalau ini 9, berarti ada Sri Paku Alam ke 8. Itu merupakan raja-raja lokal yang mendukung Republik Indonesia, makanya tadi disebut dengan republikan. Republikan maksudnya itu berarti mendukung kemerdekaan Indonesia. Artinya meskipun berupa kerajaan, dia itu mau berada atau mengikuti pemerintahan NKRI. Bahkan ya berdasarkan maklumat tanggal 5 September 1945, kedua raja tersebut menyatakan wilayah kekuasaannya. Jadi kedua raja ini ya, saya taruh sini, menyatakan bahwasanya wilayah kekuasaannya itu ya, baik itu Kasultanan Yogyakarta Diningrat ya, Yogyakarta Diningrat, dan
Paku Alaman. Nah, Paku Alaman itu merupakan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Jadi ini, kedua raja tersebut menyatakan bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, pada masa revolusi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono ya menyarankan ibu kota itu dipindah sementara ke Yogyakarta. Maka selama di Yogyakarta, keamanan presiden, wakil presiden, dan segenap jajaran pemerintahan itu dijamin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Maka tidak mengherankan bahwasanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu sangat-sangat berjasa ya pada NKRI ya pasca 17 Agustus 1945 itu, karena pada saat itu terjadi agresi militer yang membuat presiden, wakil presiden, seluruh stafnya itu harus mengamankan diri ke wilayah yang lebih aman atau wilayah yang punya otoritas keamanan tersendiri ya, yakni pada saat itu ya di Yogyakarta yang paling memungkinkan, karena itu atas tawaran atau usulan dari Sri Sultan Hamengkubuwono itu sendiri. Kalau kita lihat ya, opsi jawaban tersebut berarti C ya, memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Nih. Kenapa C? Memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia? Karena ya setelah kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri memberikan ucapan selamat dan mau bergabung ya di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, pada saat itu. Jadi yang C ya. Soal nomor 6. Pada 7 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara barisan pemuda dan tentara Jepang di Yogyakarta. Latar belakang terjadinya pertempuran tersebut adalah pertempuran antara barisan pemuda dan tentara Jepang di Yogyakarta itu sebenarnya berawal dari aksi mogok kerja beberapa pekerja Indonesia di kantor pemerintahan Jepang ya yang ada di Yogyakarta. Itu yang kemudian mendorong terjadinya pertempuran antara rakyat Yogyakarta dan tentara Jepang. Coba saya ya, aksi mogok ini sebenarnya yang awalnya memicu terjadinya pertempuran antara barisan pemuda dan tentara Jepang di Yogyakarta. Jadi kejadian tersebut itu berlangsung pada 7 Oktober 1945. Nah, dalam aksi tersebut, para pekerja Indonesia itu menuntut Jepang untuk segera menyerahkan semua kantor pemerintahan kepada pihak Indonesia. Kenapa? Karena Jepang pada saat itu dianggap sudah tidak berhak lagi dalam tanda kutip ikut campur ya urusan negara atau urusan kemerdekaan negara Republik Indonesia untuk kedepannya. Kenapa? Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 kan sudah diproklamirkan kemerdekaan ya. Jadi Jepang itu tidak berhak lagi untuk mengatur jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kita coba ya, nomor 6 ini ada rakyat Yogyakarta membakar kantor pemerintahan Jepang. Jepang mengambil alih kekuasaan Indonesia secara paksa. Jepang berencana membatalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pekerja Indonesia di kantor Jepang melakukan aksi demonstrasi. Pekerja Indonesia di kantor Jepang melakukan aksi mogok kerja. Jadi yang E. Pada 7 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran sengit antara Jepang dan rakyat. Pertempuran tersebut disebabkan oleh A. Tindakan rakyat yang berupaya menciptakan keamanan serta stabilitas ekonomi tanpa persetujuan Soekarno-Hatta. B. Tawanan Jepang melawan dan melarikan diri ketika hendak dipindahkan oleh pejuang Indonesia. C. Hadangan tentara Jepang terhadap rombongan pemuda yang merayakan kemerdekaan. D. Pengumuman ultimatum oleh Mayor Kido agar rakyat menyerahkan diri. E. Pembunuhan Dr. Karyadi oleh tentara Jepang ketika hendak memeriksa sumber air yang beracun. Ini sebenarnya terjadi pada 14 Oktober ya, 14 Oktober 1945. Itu sekitar 400 tawanan Jepang di pabrik gula yang ada di Cepiring Semarang itu berhasil melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Jadi ini berawal dari misalkan tawanan Jepang ya, tawanan Jepang
tawanan Jepang itu berhasil melarikan diri. Tawanan Jepang ini siapa ya? Tawanan Jepang ini ya termasuk para pejuang ya pada saat itu, yang kemudian berhasil melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Maka pada sore hari tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni sumber air di Candi Lama, di daerah Candi Lama di Semarang. Maka Dr. Karyadi sebagai kepala rumah sakit Purusara yang berniat memastikan kabar terkait dengan racun tadi itu justru dibunuh oleh pasukan Jepang. Maka peristiwa tersebut itulah yang menyulut kemarahan rakyat Semarang sehingga pecah pertempuran antara rakyat Semarang dengan pasukan Jepang di Simpang 5. Nah, jadi ini tadi sudah cukup jelas ya. Jadi sebenarnya terkait dengan ini pembunuhan Dr. Karyadi oleh tentara Jepang yang ketika hendak memeriksa sumber air yang diracun. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya dan sekutu. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran penting bagi bangsa Indonesia karena A. melanjutkan semangat perjuangan yang telah dirintis sejak masa penjajahan, B. menunjukkan semangat dan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan, C. menunjukkan kekuatan militer dan teknologi senjata yang dimiliki oleh TKR, D. menunjukkan solidaritas rakyat dan TKR di mata dunia internasional, E. menegaskan perjuangan bangsa yang menolak kedatangan Belanda. Pertempuran Surabaya ini coba saya lingkar dulu ya. Pada 10 November 1945 yang kelak ya dijadikan sebagai Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November. Jadi pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November itu adalah perjuangan rakyat Surabaya melawan sekutu ya. TKR yang baru terbentuk harus dihadapkan pada kekuatan besar dari sekutu yang memang sangat berpengalaman ya. Kalau kita lihat di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya, sekutu selalu memenangkan pertempuran. Meskipun ya pernah mengalami kekalahan ya di era Perang Dunia Kedua ya, terutama ya sempat melemah, tapi kemudian di akhirnya kemudian mampu atau berhasil meraih kemenangan. Jadi sekutu itu mengempur Surabaya itu baik dari darat, laut, dan udara. Namun ya serangan-serangan sekutu tersebut tidak mempengaruhi semangat dan tekad rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi coba kita analisis di sini. Jadi yang kira-kira yang mana nih? Merupakan salah satu pertempuran penting bagi bangsa Indonesia karena yang ini ya, menunjukkan semangat dan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke, kalau menunjukkan kekuatan militer dan teknologi yang dimiliki oleh TKR pada saat itu ya belum. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka masih merintis ya kekuatan alutsista, alat utama sistem pertahanan ya, masih merintis. Sedangkan sekutu itu sendiri berpengalaman di Perang Dunia Pertama maupun di Perang Dunia Kedua. Menunjukkan solidaritas rakyat dan TKR di mata dunia internasional. Ini ada betulnya solidaritas ya, tapi tidak untuk ditunjukkan ke dunia internasional. Solidaritas rakyat dan TKR ya cukup penting. Ini bisa diketahui bahwasanya pada 10 November 45 itu tidak hanya dari TKR saja, tapi kemudian para santri ya, terutama yang santri dan masyarakat yang kemudian ikut berpartisipasi dalam pertempuran 10 November. Menegaskan perjuangan bangsa yang menolak kedatangan Belanda. Iya, nah ini juga iya, tapi kurang tepat ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya terhadap sekutu ya. Karena di sini kalau sekutu itu kan sebenarnya itu gabungan, tidak hanya Belanda saja pada saat itu. Jadi yang B ya. Oke. Kalau yang A juga kurang tepat ini. Selanjutnya, pertempuran Medan Area terjadi di beberapa titik di kota Medan. Usaha TKR untuk menjadikan pasukan yang bertempur lebih terorganisasi adalah. Jadi untuk menjadikan perjuangan rakyat Medan itu agar lebih terorganisasi ya, TKR itu membentuk semacam komando resimen Laskar Rakyat Medan. Komando resimen Laskar
Rakyat Medan. Nah, jadi Laskar Perjuangan ini, Laskar Perjuangan ini itu terbentuk pada saat komandan-komandan pasukan yang berjuang mengadakan sebuah pertemuan di tebing tinggi ya pada 10 Agustus 1946. Jadi Laskar ini dibagi menjadi 4 sektor yang terdiri atas kekuatan 1 batalion. Nah, jadi coba untuk menjadikan pasukan yang bertempur lebih terorganisasi adalah A. Menggabungkan semua Laskar Perjuangan di Medan. B. Memusatkan kekuatan dan komando pada TKR Medan. C. Meminta bantuan pasukan dan persenjataan dari TKR Pusat. D. Membentuk komando resimen Laskar Rakyat Medan Area. E. Membentuk Laskar Perjuangan Rakyat yang menampung para pejuang. Jadi yang D. Pertempuran Margarana merupakan pertempuran mempertahankan kemerdekaan di Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran Margarana tersebut dilakukan untuk A. Menolak kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda. B. Mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. C. Memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. D. Mempertahankan wilayah Bali dari ancaman Sekutu dan Belanda. E. Menentang pembentukan negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Baik, jadi pertempuran Margarana ini merupakan salah satu pertempuran untuk melawan usaha Belanda menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Jadi ini pada awal saya tulis di sini ya, Maret 1946 Belanda berusaha membentuk negara boneka di wilayah Indonesia Timur ya. Sorry. Indonesia Timur. Jadi rakyat Bali itu di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai itu menentang usaha Belanda tersebut. Jadi yang ditentang itu terkait dengan ini, pembentukan negara boneka inilah, pembentukan negara boneka itu yang ditentang, sehingga akibatnya terjadi yang namanya Perang Puputan Margarana. Ini jawabannya adalah yang ya, oke, menentang pembentukan negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Oke, sekian pembahasan soal. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.